refleksi Bapak Ibu terkait dengan hasil pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan evaluasinya, di mana saya akan bicara terkait dengan kekurangan yang saya miliki dalam proses pembelajaran, serta bagaimana nantinya kelemahan yang saya miliki itu dapat saya tanggulangi. Bicara dari kelebihan atau kekuatan yang saya miliki Bapak Ibu, dari hasil evaluasi yang dilakukan, di mana ada beberapa kekuatan yang saya miliki. Yang pertama adalah saya menggunakan berbagai macam media pembelajaran yang bisa saya lakukan, baik menggunakan media teknologi informasi maupun media-media pembelajaran seperti memanfaatkan lingkungan sekolah. Karena kebetulan untuk pembelajaran IPA itu cakupannya sangat luas dan banyak sekali manfaat media-media yang bisa saya manfaatkan. Di mana sering sekali saya mengajak anak-anak untuk melakukan pembelajaran di lingkungan sekolah seperti mengamati tumbuh-tumbuhan. Kemudian saya juga memanfaatkan Infocus untuk pembelajaran yang sifatnya abstrak seperti pembelahan sel, kemudian partikel-partikel sederhana yang biasa saya lakukan di dalam laboratorium kita. Kemudian saya juga sering mengajak anak-anak untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, di mana anak-anak tidak bosan berada di dalam kelas, sehingga saya ajak keluar ke lingkungan sekolah, di mana menyesuaikan dengan materi pembelajaran yang saya laksanakan. Akan tetapi ada beberapa kekurangan atau kelemahan yang saya miliki, di mana yang pertama adalah terkait dengan pengorganisasian kelas. Biasanya kalau sudah melibatkan anak-anak, kemudian diajak keluar lingkungan kelas, kadang di situ banyak sekali hal-hal yang miss dalam pembelajaran. Kadang ada anak-anak yang hanya maunya main-main di luar kelas, sehingga tidak terorganisasi dengan baik. Dua, kadang manajemen waktu. Kadang kita sudah menusuk rencana pembelajaran yang matang, tetapi satu dan lain hal ternyata ada yang tidak tercapai, sehingga manajemen waktu yang masih menjadi kelemahan saya. Kemudian ada refleksi, kadang ini yang tertinggal, padahal ini sangat penting dalam proses pembelajaran. Sehingga dengan kelemahan-kelemahan ini ada beberapa hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi kelemahannya. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana saya mengoptimalkan proses pembelajaran, sehingga pada saat di lingkungan kelas harusnya dibuat kesepakatan terlebih dahulu bahwa apa-apa saja yang harus mereka lakukan, sehingga terorganisir dengan baik pembelajarannya. Kemudian untuk refleksi, sebenarnya yang bisa saya lakukan kalau waktu tidak cukup di dalam pembelajaran, saya bisa memanfaatkan misalnya Google Form, sehingga anak-anak bisa melakukan refleksi di luar pembelajaran atau di rumahnya, sehingga kita tahu apa yang pembelajaran yang sudah kita lakukan dan apa yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran, sehingga dapat diperbaiki ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari untuk evaluasi dan refleksi kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat siang.